Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi Bu, Mana pagi kabarnya Bu. hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat Bu, Alhamdulillah, Bu. sehat Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Boleh Ibu minta tolong kepada Ketua Kelas, Ogi, untuk memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Silakan Ogi. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau ngambil absen dulu ya, Ananda semuanya ya, untuk ngecek kehadirannya. Embun Sari Wulan, Hadir, Ibu. Nike Indah Lestari, Hadir Bu. Rahman Augie Sentosa, Hadir, Bu. Sonia, Hadir, Bu. Piska Belina Putri. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir ya hari ini semuanya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu. Oke, oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta Ananda semua untuk mempersiapkan dulu nih alat perlengkapan untuk belajar, bukunya sama penanya. Boleh ya diperlihatkan ke kamera ya. Eh, Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan informasi tentang topik atau materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ananda semua masih ada yang ingat tentang apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada? Tentang memodelkan SPLDV Bu, sama Iya. menyelesaikannya. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang memudahkan dan menyelesaikan SPLDV. Salah satunya untuk menerapkan SPLDV untuk menghitung pembagian harta pusaka di Minangkabau. SPLDV ini tentunya banyak manfaatnya ya untuk kita pelajari. Salah satu manfaat dari mempelajari sistem persamaan linier dua variabel ini adalah dalam perhitungan pembagian harta pusako di Minangkabau. Oke, di sini Ibu ada foto Nenek Mama sedang melakukan musyawarah. Dan di sini, apakah Ananda tahu terkait adanya musyawarah pembagian harta pusako di Minangkabau? Tahu, Bu. Pernah dengar, Bu? Tahu, pernah dengar. Apakah Ananda pernah menghadiri acara tersebut? Belum, Bu. tidak. Tidak Bu, belum Tidak, pernah Bu. belum pernah ya. Atau ada yang tahu nggak tentang pembagian harta pusako di Minangkabau? Saya, Bu. Ya, Saya, Ogi, silakan. menurut sepengetahuan saya, Bu, kalau nggak salah di Minangkabau itu pembagian hartanya itu lebih dominan atau lebih banyaknya laki-laki dapat bagiannya, Bu. Oh, lebih banyak laki-laki ya, betul ya. Jadi di Minangkabau itu pembagian harta pusakanya lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya. Betul sekali untuk Ogi. Boleh tepuk tangan dulu ya untuk Ogi. Oke. Ananda sudah tahu kan bahwa aturan pembagian harta di Minangkabau itu seperti apa? Misalkan nih, besar pembagian harta yang diterima oleh anak laki-laki ini kita misalkan dengan X. Dan untuk yang perempuan kita misalkan dengan Y. Nah, untuk X dan Y ini kita sebut sebagai apa? Kira-kira kita sebut sebagai apa? Contoh, Variabel Bu. Variabel, Bu. Variabel, betul ya. Jadi X dan Y ini kita sebut sebagai variabel. Sebelum kita masuk ke materinya, kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang SPLDV. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara ataupun metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan SPLDV. Kira-kira Ananda masih ada nggak nih yang ingat tentang metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan SPLDV ini? Ada? substitusi, Bu, substitusi. Institusi, apa lagi? Grafik Ada Bu. grafik.
Rafi. Eliminasi, Bu. Eliminasi, Bu. Siapa lagi? Yang Campuran, digabung-gabung Bu. tuh, Bu. Apa namanya tuh, Ingat, Bu? Bu. Gabung. Campuran. Itu namanya campuran ya, betul sekali ya. Berarti Ananda sudah masih ingat ya, masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini Ibu ada pertanyaan, sebuah pertanyaan ya. Bagaimana kita bisa menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah pembagian harta pusaka di Minangkabau secara adil dan sesuai adat? Kira-kira gimana nih caranya kita menggunakan matematika? Kira-kira apa nih yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta pusaka ini? Kali SPLDV, Bu. PLDV ya betul ya sesuai dengan topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang penggunaan SPLDV dalam menyelesaikan masalah pembagian harta pusaka di Minangkabau. Oke, pada pertemuan kali ini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada dalam aspek pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada sikap. Untuk pengetahuan, nanti setelah Ananda belajar tentang materi SPLDV ini, Ananda mampu membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang disajikan dalam bentuk SPLDV dengan tepat. Lalu yang kedua, nanti Ananda mampu menyelesaikan masalah kontekstual tersebut dengan SPLDV. Lalu nanti juga ada tujuan pembelajaran dalam aspek keterampilan dan juga dalam aspek sikap. Untuk proses pembelajaran kita hari ini ada ada 4 ya prosesnya. Yang pertama itu ada analisis masalah nanti. Yang kedua nanti ada diskusi secara berkelompok. Selanjutnya ada presentasi dari hasil diskusi yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir nanti ada tugas proyek. Terakhir nanti Ibu kasih tugas dalam bentuk proyek ya. Untuk Baik, Bu. penilaian hari ini, Ibu ada 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Jadi nanti berusahalah untuk bersikap sebaik mungkin dan berikan hasil dari diskusi yang terbaik ya. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan tentang penjelasan Ibu yang tadi? Ada yang eh, belum paham atau ya pertanyaan ada? Tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Ada, Bu. Bu. Belum, Oke, Bu. kita langsung masuk ya pada proses pembelajaran kita yang pertama yaitu analisis masalah pada LKPD. Di sini Ibu mau buka dulu LKPD-nya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, lanjutkan ya guys. Ya, Bu. Oke, di grup WA masing-masing Ibu juga sudah mengirimkan link LKPD-nya ya. Jadi bisa dibuka di tab masing-masing ya. Di sini juga Ibu tampilkan LKPD-nya ya. Di Iya, Bu. LKPD Ya, Bu. kegiatan. Sudah, Bu. Kegiatan 1 dan 2 nanti diselesaikan dulu, setelah itu baru nanti masuk ke kegiatan 3. Sebelumnya di sini Baik, ada Bu. sebuah permasalahan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan permasalahan pada kegiatan 1 ini? Ada, Bu. Ada. Boleh ya, Bun? Bantu Ibu ya. Baik, Bu. Izin ya, Bu, dan teman-teman. Nah, untuk masalahnya, harta pusaka rendah di Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada keturunannya. Di suatu nagari di Minangkabau, seorang nenek meninggalkan harta pusaka berupa tanah dan uang tunai. Disebabkan suatu kondisi, harta tersebut dibagi hanya kepada 2 orang cucunya, laki-laki dan perempuan. Nah, menurut adat di tempat itu, bagian anak laki-laki adalah 2/3 dari total harta, sedangkan anak perempuan adalah 1/3. Pembagian 1/3 dan 2/3 ini pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip yang lebih luas dalam adat Minangkabau, di mana hak kepemilikan harta pusaka pada garis ibu tetap dilestarikan, namun pembagian yang lebih besar diberikan kepada anak laki-laki, karena mereka memegang tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga harta pusaka. Pembagian ini juga berkaitan dengan fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki dalam menjaga dan meneruskan keberlanjutan keluarga. Jika total harta yang dibagikan adalah 12 juta,
dan luas tanah 300 meter persegi, maka berapa besar bagian uang tunai yang diterima anak laki-laki dan perempuan? Lalu berapa luas tanah yang diterima masing-masing? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Embun. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Embun. Dari narasi yang sudah dibacakan Embun tadi nih, apa kira-kira informasi yang didapatkan oleh Ananda semuanya? Ada yang bisa sebutkan apa saja informasi yang didapatkan dari narasi yang sudah dibacakan Embun tadi? Ada? Anak laki-laki dapat 2/3 bagian, Bu. Ya, betul. 2/3 bagian ya. Lalu Lalu anak perempuannya 1/3 bagian. 1/3. Total hartanya 12 juta, Bu. 12 juta. Oke, betul ya Sonia ya. Tepuk tangan dulu untuk Sonia. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, untuk langkah 1, 2, dan selanjutnya di LKPD pada kegiatan 1 dan 2, boleh Ananda kerjakan secara berkelompok ya. Ananda ada 5 orang, silahkan bentuk satu kelompok saja. Ibu kasih waktu 30 menit, silahkan gunakan waktunya sebaik mungkin. Oke, waktunya dimulai dari sekarang ya, silahkan berdiskusi. Baik, Baik, Bu. Oke, Bu. Bu. Jadi, Jadi, ya berarti tadi kan yang kita diketahui misalkan udah dulu, ada. nah. Lah, ada yang Hmm, diketahui tadi Dimisalkan kan? dulu yang langkah Hmm. satunya. Ya, Misalkan dulu bagian untuk laki-lakinya kita laki-laki misalkan dengan X, nah. X, Terus Dengan perempuannya X. yang jadi Y. perempuan Iya Iya, nggak Y. sih? bagiannya X, Iya, Y. iya. Terus, Untuk modelnya lagi Model pertamanya Iya, model pertama. berarti Berarti yang Berarti pertama ini X buat tambah Y sama Iya. 11 juta ya? sama dengan 12 juta. Iya, hmm, Ini berarti total yang harga, uangnya ya yang total pertama. harta. Iya. Iya. iya, ini yang uangnya. Cari uang. Terus yang bawahnya, situ nak X tambah X sama dengan 2Y atau Y sama dengan 2X? Iya, itu kan X anak sama laki-laki. dengan 2 ya. Berarti kan laki-laki tadi X. Iya. X per Y sama dengan 2/1. Per 1. Berarti Oh, dapat iya. X sama dengan 2Y. Y. Oh, X sama dengan Berarti itu 2Y. persamaan 2 kan? Iya. Iya. Berarti pakai benar. substitusi ya. Iya, iya, Boleh, boleh, Kak. boleh. Lebih cepat Ayo, pakai Kayaknya tadi substitusi aja. gampang substitusi. Oh, Biar Iya. gampang, nak. Iya, benar. Pakai oke. substitusi Nah, aja deh. ada yang udah dapat? 400 nggak sih? Yang itunya, Iya, yang benar. Y-nya. 400? 4 Yang juta Y-nya. bukannya. 4 juta. Oh iya, 4 juta. Hilang Iya. Ada yang nolnya ya. 4 juta loh. Rugi, 4 Beko. juta. Mm-mm. Kurang 01. Banyak Terus yang nolnya kurang. Harus teliti. 400 Iya, tuh. maaf. 4 juta. Berarti Itu yang yang Berarti X-nya perempuannya 8 juta. Ya, yang 8 laki-lakinya juta. 8 juta. Mm-mm. Ya. Sama. Sama. Oke. Dan untuk kegiatan 2 untuk Mana luas tuh? tanah. Luas tanah. Iya, Apa betul. soal Yang luas tanah tuh lagi. tadi tuh? Tadi 300 nggak totalnya sih? 300 Iya, 300. meter persegi. Oh, 300. Berarti Iya. X tambah Y. Ya, X tambah Y-nya sama dengan 300. 300. Iya, X tambah Y 3. Persamaan 2-nya sama. Iya, sama. Iya, sama. Beda nggak sih? Yang 12 jutanya dengan 300. Itu aja diganti nggak sih? Iya, Ah, untuk cuman persamaan itunya duanya aja. masih sama. Mm-mm. Oh iya, Soalnya nah. perbandingannya masih sama. Iya, Oh 2 iya. banding 1. Nah, baru dapetnya. Berarti Berarti Eh, X-nya 200. Iya, yang X-nya X-nya 200. 200, X-nya Y 200. 100. Y-nya 100. 100. Oke. Wis, Dah. hebatnya lagi. Cepat lagi. Udah Mantap. siap, Ibu. Siap. Ada kendala Udah, dalam Bu. menyelesaikan? enggak, Bu. Aman, Bu. Aman. Alhamdulillah aman, Bu. Alhamdulillah udah siap, Bu. Oke, kita lanjut Pak untuk proses pembelajaran kita yang ketiga yaitu presentasi hasil diskusi ya. Sebelumnya nih ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi hasil dari diskusi yang sudah dilakukan. Rizka coba, Bu. Fiska, Ibunya Diwakili mau, aja Bu. lah, Seninya Bu. mau, Bu.
Iya, Sonia, Ya, Bu. Sonia ya aja Bu boleh. yang mewakili. Oleh. Berarti Sonia ya. Boleh, Bu. Oke, boleh Sonia share screen ya? Bentar ya, Bu. Oke. Opening up. Stop this. Izin bentar ya, Bu. Hanya tadi. Ya. Eh, apa yang kelihatan nih? Udah terlihat, Bu. Udah, tapi masih Udah. loading ya. Kita tunggu sebentar ya. Udah, Bu. Belum lagi, Bu. Oke. Oke, boleh ya Sonia presentasikan ya hasil dari jawabannya. Ya, Bu. Jadi tadi kami habis diskusi. Terus tadi kami misalkan dulu, Bu, bagian yang diperoleh laki-lakinya itu X, bagian yang diperoleh sama perempuannya itu Y. Terus karena total hartanya itu ada 12 juta, jadi X ditambah Y sama dengan 12 juta. Itu dapat persamaan satunya. Setelah itu tadi juga ada diketahui bahwa perbandingan bagian dari yang diperoleh perbandingan bagian yang diperoleh laki-laki dan bagian yang diperoleh oleh perempuan itu 2:1. Jadi kami dapat persamaan duanya itu seperti ini, Bu. X sama dengan 2Y. Setelah itu kami substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Kenapa kami menggunakan substitusi? Karena lebih mudah, Bu. Jadi dapatlah Y-nya itu sama dengan 4 juta dan X-nya itu sama dengan 8 juta. Jadi yang diperoleh untuk bagian laki-laki itu 8 juta, sedangkan untuk yang perempuan 4 juta. Mungkin sekian, Bu, untuk kasus yang pertama. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Sonia ya. Bagus sekali jawabannya. Jawaban dari Sonia ini udah betul ya, udah betul sekali. Jadi kita misalkan terlebih dahulu bagian laki-laki itu kita misalkan dengan X, bagian perempuan itu kita misalkan dengan Y. Kemudian kita buat persamaan pertamanya itu X tambah Y sama dengan 12 juta. Ini untuk pembagian uang tunai tadi ya, karena total uang tunai yang ada itu 12 juta. Kemudian kita ambil juga dari perbandingan bagian laki-laki dan perempuan, didapatkan persamaannya itu X sama dengan 2Y. Kita bisa lakukan substitusi, bisa juga lakukan eliminasi. Di sini Sonia melakukannya dengan menyelesaikannya dengan substitusi ya. Iya, Bu, Sehingga tadi. didapatkan nilai X-nya 8 juta, nilai Y-nya 4 juta. Jadi total uang tunai yang didapatkan oleh laki-laki adalah 8 juta dan total yang didapatkan oleh perempuan itu adalah 4 juta. Yang lain paham atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu, Paham. Oke, untuk kasus yang kedua gimana? Berapa dapat nilai X-nya? Tadi 200, 200, Bu. 200, Juta. Bu. 200 Bu, meter. Y-nya 100. Meter Ya, persegi. Y-nya 100. Berapa tadi? X-nya 200, Bu. 200. 200 meter persegi. Y-nya 100 meter persegi, Bu. 200 sama 100 meter persegi. Oke, betul ya. Dari kegiatan satu dan kegiatan dua ini ada kesulitan, ada yang ingin ditanyakan, atau kita bisa lanjut ke kegiatan tiga? Belum ada, Lanjut, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. aman, Bu. Oke, paham ya. Berarti Ibu anggap semuanya paham untuk kegiatan satu sama kegiatan dua ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang ketiga. Oke, di sini kita masuk ke kegiatan yang ketiga. Silahkan Ananda semuanya kerjakan kegiatan yang ketiga. Ibu kasih waktunya 5 menit cukup. Cukup, Cukup, Bu. Bu. Cukup, Bu. Silahkan ya, kerjakan kegiatan tiganya. Baik, Bu. Nanti kirimnya di mana, Bu? Kirimnya lewat WA pribadi. WA ya, japri ke ibu aja langsung ya, jangan di grup kelas. Oke? Bu, udah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Sonia sudah, yang Udah, lain? Bu. Sudah, Bu, Nike udah juga, Bu. sudah, Bun. Sudah masuk jawabannya, Bu. Udah, untuk Nike, Embun sama Sonia sudah ya. Fiska sudah. Fiska Sudah, sama Bu. Oki sudah. Udah, Bu. Udah, Baru Bu. Udah. dikirim, Bu. Sudah, oke. Oke, dari semua kegiatan di LKPD, kegiatan pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa Ananda dapatkan dari semuanya?
Boleh ya satu orang menyimpulkan? Ibu minta satu orang saja. Ada kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ada, Bu. Ada, Embun, boleh? Silakan, Embun. Ya, Bu. Jadi kesimpulannya, Bu, untuk SPLDV ini berarti kan banyak manfaatnya ya, Bu, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita lakukan itu, Bu, SPLDV dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah harta warisan dalam aturan adat Minangkabau, Bu. Di mana tadi laki-laki dapatnya 2/3, terus untuk yang perempuan 1/3 gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bun ya. Tepuk tangan dulu untuk Embun, boleh ya? Bagus sekali jawabannya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini, SPLDV ini ternyata banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, bahwasanya SPLDV ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah harta warisan dalam aturan adat Minangkabau. Oke, selanjutnya Ibu mau melakukan refleksi. Ananda, refleksi ini nanti Ananda bisa menjawab beberapa soal yang Ibu kasih pada link yang sudah Ibu kirim di grup WA ya, di tab masing-masing. Nanti di sana Ananda bisa isi perasaan Ananda setelah belajar materi SPLDV hari ini. Ananda boleh jawab sejujur mungkin ya, apa yang Ananda rasakan, kesulitan, ataupun apa yang sudah Ananda ketahui dari pembelajaran hari ini. Silakan ya diisi Oke. dulu ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu, saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Ah, Udah, sudah Bu. semuanya? Ya, Bu. Sudah, Udah, Sudah, Bu. 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 Oke, sudah ya semuanya ya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke proses pembelajaran kita yang keempat. Tadi yang keempat proses pembelajaran kita apa? Tugas Tugas proyek, proyek, Bu. Bu. Betul, tugas proyek ya. Jadi Ibu akan memberikan Ananda semuanya tugas proyek. Di sini Ibu bacakan instruksinya boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Jadi untuk Boleh, Bu. perayaan Hari Guru Nasional nanti, sekolah nih akan mengadakan acara memasak dan makan bersama. Warga sekolah ini sudah sepakat ingin membuat rendang dan kalio ayam. Rendang tahu nggak rendang? Tahu lah ya. Tahu Tahu, dah, Bu. Bu. Masa enggak tahu, Bu? Iya, Bu. Makanan awak mah, Bu. Makanan awak dari mana tuh? Cukup buah, Dari Bu. Dari Pikum Buah. Oke ya, jadi warga sekolah sepakat ingin membuat rendang dan kalio ayam. Ananda diminta untuk mempersiapkan bahan yang dibutuhkan. Semua bahannya sudah tersedia, kecuali santan sama cabai. Jadi untuk membuat rendang, Ananda diminta untuk pergi ke pasar, membeli 3 kilogram santan dan 2 kilogram cabai. Nah, untuk kalio ayamnya, nanti Ananda diminta untuk pergi ke pasar membeli 2 kilogram santan dan 1 kilogram cabai. Ananda catat ya nanti berapa harga total yang Ananda bayar untuk yang memasak rendang tadi sama yang untuk kalio yang ini. Selanjutnya Ananda analisis jawabannya hingga mendapatkan harga 1 kilogram santan dan 1 kilogram cabai. Oke, untuk Iya, instruksinya Bu. paham? Paham, Paham, Bu. 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 berarti kami perginya berkelompok kan, Bu? Ya, nanti Ananda perginya berkelompok ya. Paham ya? Ada Paham, Bu. pertanyaan lagi atau ada yang belum paham dari instruksi? Berat, Sudah berarti cukup nggak jelas, boleh Bu. ditanya harga 1 kilogram santannya aja langsung, Bu. Ya, nggak boleh. Nanti di situ dari total harga yang Nike dapat, nanti Nike bisa analisis jawabannya pakai SPLDV yang sudah kita pelajari dan nanti baru di situ Nike bakal tahu harga 1 kilogram santannya berapa, harga 1 kilogram cabenya berapa. Oke, Terus untuk jujur ya, Oke, memastikannya Bu. gimana, Bu? ya harga santannya berapa, harga cabenya berapa ya. Terus nanti Oke, Bu. memastikannya gimana, Bu? Gimana? Memastikan jawabannya udah benar tuh gimana nanti, Bu? Ke pasar aja kita Ke lagi pasar nih ya. lagi, Bu. Iya, tapi kita bareng-bareng ke pasar nih ya. Iya, bareng-bareng. Nanti Ibu hubungi orang yang jualnya. Pembelajaran kita hari ini ya, Ananda semuanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa dipahami dengan baik. Semua ilmu yang didapatkan bisa berguna dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu Iya, Bu. mohon ada salah dan kekurangannya. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih Bu, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Bu, Makasih, makasih Bu. Bu, makasih Bu. Dadah, Bu. Dadah. Dadah.